berdua masih berstatus sebagai mahasiswa dari Universitas Maju Malang. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2011. Sebagai seorang mahasiswa yang masih berjiwa muda dan memiliki semangat yang tinggi, tentunya tidak hanya akan berdiam diri saja di dalam suatu perguruan tinggi. Apa gunanya ilmu pengetahuan yang tinggi apabila kita tidak dapat menerapkannya dalam masyarakat? Semoga video Orkos ini mampu menginspirasi kaum muda Indonesia untuk berani berwirausaha. Usaha dari perusahaan kami adalah berupa pupuk organik. Pupuk organik ini kami beri merek sebagai Orkos, Organik Kompos. Usaha kami resmi didirikan pada tanggal 19 Januari 2013. Hingga saat ini kami telah menjalankan usaha ini selama 1,5 tahun. Dan selama ini pula kami telah memiliki 8 orang karyawan. Untuk omset kami adalah sebesar Rp31.446.000 per tahun. Bagaimanakah awal mula usaha ini? Seperti yang kita ketahui bersama, kondisi pertanian di Indonesia semakin memburuk. Hal ini disebabkan karena pemakaian pupuk kimia yang berlebihan, sehingga semakin banyak lahan pertanian yang mengalami kegersangan. Selain itu, dapat kita lihat bahwa masyarakat sekarang mulai peduli terhadap kesehatan, yang mereka mulai dengan mengkonsumsi produk-produk organik, seperti sayuran organik dan juga buah organik. Berbagai hal tersebut inilah yang menyebabkan kami untuk memulai usaha Orkos. Lokasi produksi Orkos berada di Villa Puncak Tidar Blok AB nomor 14 Malang. Dalam melakukan kegiatan produksi ini, kami bekerja sama dengan Kompleks Pengolahan Limbah Organik Biokomposer Cacing, di mana mereka sebagai supplier bahan pupuk bagi kami. Apa sajakah bahan-bahan yang digunakan oleh supplier? Mereka menggunakan log jamur, bibit cacing, limbah organik, dedak katul, dan juga kotoran hewan. Kelima bahan tersebut kemudian dicampur dalam satu bak. Untuk perawatannya, setiap hari mereka memberi makan cacing serta menyirami agar media tetap gembur. Sebulan sekali, supplier akan melakukan pemanenan. Kemudian cacing dan bahan pupuk akan dipisahkan. Pemisahan dilakukan secara manual untuk menjaga agar cacing tetap hidup, sehingga dapat digunakan sebagai bibit kembali. Sedangkan bahan pupuk akan dikemas dan dikirim ke lokasi produksi kami untuk diolah lebih lanjut. Setibanya di lokasi produksi Orkos, bahan pupuk akan dijemur terlebih dahulu agar tidak terlalu lembab. Setelah itu dilakukan proses pengayakan untuk memisahkan kotoran dan pupuk. Pupuk yang sudah bersih dapat dimasukkan ke dalam plastik dan karung untuk kemudian ditimbang. Langkah terakhir berupa pengepresan plastik dan penjahitan karung. Itulah proses produksi pupuk Orkos. Setiap harinya, saya selaku kepala produksi, saya bertugas menghitung jumlah pupuk yang masuk, kemudian mencatatnya, serta saya bertugas untuk mengecek hasil produksi yang dikerjakan oleh para karyawan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Selain itu, saya sebagai kepala pemasaran, saya bertugas untuk mengecek hasil penjualan yang dilakukan oleh para sales, kemudian saya membuat daftar follow up pembeli. Setiap minggunya pada hari Jumat, kami sering melakukan rapat bersama. Rapat ini adalah antara para sales dengan kepala penjualan. Dan disinilah kami sering membahas rencana penjualan untuk produk kami. Dan mari sekarang kita melakukan rapat bersama. Sebagai seorang pimpinan, tentunya saya memiliki tanggung jawab terhadap sistem, prosedur, dan peraturan untuk usaha Orkos. Di sini selama penyusunan hal tersebut tentunya mengalami banyak kendala. Namun terdapat dua hal yang selalu saya pegang, yaitu mengenai kedisiplinan dan kejujuran. Kualitas dari produk kami tentunya sudah terjamin. Hal itu dapat dibuktikan dari banyaknya pelanggan yang baru membeli ataupun pelanggan lama yang kembali membeli produk kami. Rumiyin niku pun nenten ngriki niku tentaman pun 9 tahun. Rumiyin niku pupuk organik, saniki Orkos niku lebih sae.
mulai nggih tanduran niku lebih bagus lan malih ijo. Lah lebih apik niku nggih orkos niku. Pun enten nek setahun ganti niku. Rumiyin niku kompos. Halo semuanya, nama saya adalah Bu Maria. Saya dari orang yang sangat senang berkebun. Nah, untuk menyuburkan tanaman-tanaman saya biasanya memakai pupuk orkos. Selama 4 bulan terakhir ini, secara rutin saya memberi tanaman saya pupuk orkos minimal 3 sak yang masing-masing volumenya 50 gram. Anda ingin tahu hasilnya? Ini, saya tunjukkan pada Anda. Ini adalah tanaman lemon saya, ya, yang telah saya beri pupuk orkos secara rutin selama 4 bulan terakhir ini. Ya, Anda bisa lihat sendiri hasilnya, jeruknya besar-besar dan sehat-sehat seperti ini. Ya, maka untuk Anda semuanya, supaya Anda merasakan kepuasan seperti yang saya rasakan, mungkin Anda coba pupuk orkos supaya Anda bisa bahagia seperti saya. Some of my friends bought orkos. They told me that it's very organic. And they advised me to buy also one. One day I bought one, and since that day I bought it every month because it's very natural, organic, and I'm very satisfied. So do it the same, orkos. Nama saya Ria, penjual pupuk orkos. Pupuk ini sangat bagus buat tanaman. Saya berjualan ini sudah 1 sampai 2 bulan. Peminatnya banyak, harganya juga terjangkau. Pupuk ini bagus semua buat tanaman. Waktu dengar ada pupuk ini, saya berminat untuk mencoba karena biasanya pakai humus itu, jadi yang dari daun-daunan itu. Tapi berapa lama ini saya pesen kok nggak diantar-antar, jadi ada ini ya, nyoba ini. Ternyata katanya bapak yang melihara taman itu, dia kan memang sudah selamanya petani bunga ya, dari batu, jadi saya bilang bagus nih. Untuk usaha orkos ke depannya tentunya kami memiliki berbagai harapan dan cita-cita. Salah satunya adalah kami menginginkan adanya badan usaha CV, di mana badan usaha ini akan menjamin kelegalan dari usaha kami. Selain itu kami juga berharap untuk memiliki sertifikasi di mana mengakui bahwa produk kami adalah 100% organik. Kami juga berharap agar penjualan orkos dapat meningkat dan orkos dapat dikenal di masyarakat luas, tidak hanya di Malang dan Batu saja. Organic compost, Ramah lingkungan, Kualitas bagus. Harga terjangkau. I love it so much.